Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimah sabaq nasril haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan bimbingan dan konseling. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang teknik bimbingan dan konseling dalam Islam, ya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu tentang pengertian konseling Islam. Menurut Hamdani Bakran Ad-Dahi, ya, konseling Islam itu adalah layanan, ya, yang diberikan oleh konselor kepada klien, ya, untuk kemudian menumbuh kembangkan kemampuannya dalam kemudian menyelesaikan masalah dan juga mengantisipasi masa depan, ya, dengan memilih alternatif tindakan yang terbaik, ya, demi kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, ya, tentunya di bawah naungan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan menurut Ainur Rohim Faqih, ya, beliau menjelaskan bahwa konseling Islam adalah proses pemberian bantuan, ya, terhadap individu, ya, dalam hal ini adalah klien ataupun konseli, ya, agar mereka mampu hidup selaras, ya, dengan ketentuan dan juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, ya. Itu pengertian dari konseling Islam. Sedangkan yang selanjutnya adalah fungsi dari konseling Islam itu sendiri. Fungsi utama dalam konseling Islam, ya, yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah spiritual. Jadi antara kejiwaan itu tidak bisa dipisahkan dengan spiritual. Dan Islam itu memberikan bimbingan kepada individu agar kemudian dapat kembali kepada bimbingan Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun hadis, ya. Nah, setelah kemudian individu ataupun konseli ataupun klien itu kemudian telah dapat kembali pada kondisi yang fitri, ya, dalam hal ini adalah bersih, kemudian sehat, ya, kemudian telah dapat memahami dan membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil, mana yang haram dan juga mana yang halal, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat, ya, barulah kemudian dikembangkan ke arah pengembangan dan juga pendidikan selanjutnya, yaitu adalah fungsinya. Jadi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, ya, pada bimbingan Al-Quran maupun hadis, ya. Setelah kemudian kembali fitrah, ya, barulah kemudian dilakukan pengembangan dan juga proses pendidikan ke arah selanjutnya. Sedangkan tujuan konseling Islam, ya, yang pertama untuk menghasilkan suatu perubahan, ya, agar supaya konselinya berubah, agar supaya konselinya memperbaiki diri, ya, agar supaya kesehatan dan juga kebersihan jiwa dan juga mentalnya itu terjaga, ya. Jiwa kemudian menjadi tenang, menjadi jinak, menjadi damai, atau dalam artian adalah mutmainnah, ya. Bersikap lapang dada ataupun rodiyah dan juga mendapatkan pencerahan, ya, taufik dan juga inayah dari hidayah, ya, dari Tuhannya, ya, ataupun kita sebut sebagai maradhiyah, ya.
Yang selanjutnya untuk menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku ya, yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan juga alam sekitarnya. Yang ketiga untuk menghasilkan kecerdasan spiritual ya pada individu sehingga muncul dan juga berkembang rasa toleransi, kesetia kawanan ya, tolong menolong dan juga rasa kasih sayang ya, seperti itu. Tujuannya selanjutnya untuk menghasilkan kecerdasan spiritual ya pada diri individu ya, sehingga kemudian muncul dan juga berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tulus ya mematuhi segala larangannya dan tabah ya menerima ujian-ujiannya. Yang terakhir adalah untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan juga benar. Ia dapat dengan baik mengulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberi kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan. Sekarang menuju kepada teknik konseling Islam ya. Konseling sendiri merupakan aktivitas untuk menciptakan perubahan dan juga perbaikan ya. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu ada perlunya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling membutuhkan teknik-teknik yang memadai ya. Sedangkan teknik-teknik itu di dalam Islam ada teknik yang bersifat lahir, ada teknik yang bersifat batin ya. Teknik yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar ataupun dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan atau lisan ya. Antara lain misalnya dengan menggunakan kekuatan atau power ya, dan juga otoritas dari konselornya. Jadi konselornya dengan teknik, dengan pendekatan, dengan strateginya, dengan empatinya dan lain sebagainya itu ya. Terus kemudian yang kedua keinginan dan kesungguhan dan usaha keras ya. Jadi keinginan konselor ya untuk kemudian membantu kliennya ya itu. Terus yang ketiga adalah dengan sentuhan tangan terhadap klien yang mengalami stres dengan memijit di bagian kepala, leher dan juga pundak ya, karena memang sentuhan ini bisa memberikan dukungan ya kepada konselor yang dilayani ya, tapi sekali lagi harus sesuai dengan tuntunan Islam ya. Yang keempat nasihat dan wejangan dan juga himbauan ya, ajakan yang baik dan juga benar. Jadi seorang konseli ataupun klien ini perlu diberikan nasihat, wejangan, himbauan karena mereka terkadang bingung ya, terpuruk ya, sehingga nggak tahu apa yang harus dilakukan ke depan ya. Maksudnya dalam konseling, konselor lebih banyak menggunakan lisan yang berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh klien dengan baik, jujur dan juga benar ya. Dan yang kelima membacakan doa atau berdoa dengan menggunakan lisan. Jadi perlu ya kita selain dengan kesungguhan kita juga perlu berdoa ya, lahir batin harus dilakukan. Dan yang keenam suatu yang dekat dengan lisan, yakni dengan air liur ataupun hembusan atau tiupan. Jadi kita tahu ya berdasarkan hasil riset ya, ketika namanya air ya itu didoakan, ditiupkan doa, nanti akan molekul-molekul yang ada pada air itu akan berubah menjadi molekul-molekul yang sifatnya positif dan nanti akan bisa memberikan efek kesembuhan. Maka perlu kiranya kita menggunakan itu ya, yang dekat dengan lisan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik yang bersifat batin, yaitu teknik yang hanya dilakukan dalam hati dengan doa dan harapan, namun tidak usaha dan upaya yang keras secara konkret. Jadi didoakan ya di dalam hati ya, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan juga lisan ya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda bahwa melakukan perbuatan dan perubahan dalam hati saja merupakan selemah-lemah iman. Jadi selain kita ikhtiar batin
kita juga ikhtiar lahir ya. Selain teknik bersifat batin didoakan, kita juga harus bersungguh-sungguh. Nah, teknik yang ideal adalah dengan kekuatan, keinginan dan juga usaha keras dan sungguh-sungguh diwujudkan dengan nyata melalui perbuatan baik dengan tangan maupun sikap yang lain. Tujuan utamanya adalah membimbing dan mengantarkan individu kepada perbaikan dan juga perkembangan eksistensi diri dan kehidupannya baik dengan Tuhannya, kemudian diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Jadi yang terbaik adalah dengan kerja keras, sungguh-sungguh ya, baik dengan lahir maupun dengan batin ya, seperti itu. Kemudian berbicara tentang teknik lahir maupun teknik batin, ini sama dengan teknik verbal maupun non verbal ya. Ya, ini ada kaitannya lah, seperti itu lah. Konseling yang berusaha verbal yaitu berupa tanggapan apa saja secara verbal yang diberikan oleh seorang konselor berupa perwujudan konkret ya dari maksud pikiran, perasaan dalam batin konselor ya, tahapan batin untuk membantu konseling pada saat-saat tertentu. Ya, tanggapan-tanggapan verbal konselor ini ya dapat diterang dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk kalimat tanya ataupun dalam kombinasi pertanyaan, kalimat, kata-kata ya. Misalnya bagaimana perasaan Anda ya. Bagaimana selanjutnya bagaimana hal itu terjadi ya, dan lain sebagainya. Itu namanya verbal, kata-kata ya. Tuh, kemudian nonverbal ya, ini melalui sikap ya, misalnya senyuman, dudukan, anggukan kepala, gerak-gerik dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan teknik konseling seperti ini telah diuraikan di atas, konselor tidak boleh menyimpang ataupun melanggar dari norma-norma etika Islam. Jadi baik lahir maupun batin, baik verbal maupun non verbal ya, harus sesuai dengan etika-etika Islaman ya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.